Oke, teman-teman, saya akan mengulang kembali untuk materi pembelajaran kita, yaitu tentang seni grafis kelas 9. Seni grafis ini sebenarnya pengulangan di kelas 7 yang dulu kita pernah mempelajari tentang sablon dan lain-lain itu ya. Dan termasuk membuat waktu itu kita bikin point list. Nah, ini satu bagian dengan itu Mas Yan. Ini lebih prakteknya lebih mendalam lagi. Kita akan membahas tentang apa itu pengertian seni grafis, teknik yang digunakan, dan berkarya seni grafis. Harapannya setelah mempelajari kegiatan hari ini, kalian bisa mendapatkan 5 pengertian ya, hal yang dapat kalian pelajari, dapat menjelaskan pengertian seni grafis itu apa, mengidentifikasi jenisnya, membedakan teknik yang digunakan, dan pada akhirnya membuat karya seni grafis. Nah, pada dasarnya tanpa kita mengetahui pengertian seni grafis ya, dalam sebuah proses kita membuat sebuah karya itu pasti ada beberapa hal dasar yang harus kita miliki. Apa aja itu hal dasar itu? Mau bikin apapun harus ada itu. Kalau nggak harus itu ya minimal ada beberapa hal tersebut. Ada apa aja itu? Kalau kita lagi bikin karya. Allah. Ide, ya. Selain ide, apalagi? Niat, Pak. Niat. Oh, ya, betul sih. Ada ide, nggak ada niat, nggak jadi ya. Iya. Bisa aja nih. Hati-hati nih. Yang lain, ada lagi? Hah? Apa? Terus kayaknya ada yang ngomong. Apalagi nih, selain adanya ide nih. Ide, niat, Alat dan bahan. alat dan bahan. Pernah nggak sih kalian kalau nggak membuat sendiri ya kamu pernah dengar nggak sih orang membuat karya berdasarkan cerita orang lain? Pernah nggak? Belum ya? Nah, saya dulu pernah gitu ya. Teman saya bercerita membuat lirik puisi gitu, saya rubah menjadi sebuah lagu. Itu pernah juga. Jadi ada pengalaman juga orang lain, pengalaman kita sendiri, dan juga emosi ya. Emosi itu boleh, emosi apakah selalu dalam bentuk amarah? Marah-marah? Tidak. Sedih pun itu juga termasuk emosi ya. Kamu galau gitu ya, hujan-hujan gitu kok nggak ada yang ngechat saya ya, nggak ada yang ngucapin selamat pagi ya. Saya tadi ada yang ngucapin selamat pagi loh, terima kasih teman. Yang lain mohon maaf ya, saya hari ini dapat ucapan selamat pagi dari Evan ya. Nagih biasa. Nah, terima kasih. Di sini selain saya ada yang diucapin selamat pagi? Happy enggak, Bi? Enggak, Bi? Ada. Ah, syukur. Mami, bangunin. Bukan. Oh, ya udah. Evan ada nggak, Evan? Apa karena kamu gabut terus kamu yang chat saya? Nggak ada saya. Oh, ya, nggak apa-apa, Pak. Banyak yang tidak mendapatkan ucapan selamat pagi. Nggak apa-apa. Don't be sad, guys. Nah, ini pokoknya apapun jenis seninya, kalau kita bagian membuat kreatornya, pastikan ada hal-hal ini ya. Ada ide, gagasan, atau emosi juga ada di situ. Terlepas seni apapun itu ya. Nah, kalau ini kan karena seni grafis itu ada hubungannya dengan seni yang sudah menggunakan teknik-teknik digital ya. Sehingga untuk proses pelipat gandaannya, fotokopinya akan lebih banyak. Kayak poster gitu ya, digital gitu ya. Ininya adalah seni grafis dan seni mencetak. Ini peralatannya, ini yang dulu pernah kita buat, dan lainnya. Nah, sejarahnya sendiri dari bahasa Yunani dan bahasa Inggris ya. Ini zaman dulu sekali ya, awal-awal kemerdekaan, awal-awal terciptanya seni grafis itu biasanya tidak menggunakan warna-warna seperti sekarang.
Ini menggunakan warna dasar yaitu hitam dan putih. Ini biasanya menggunakan apa ya, alat-alat sederhana kayak kaca film gitu, nanti kayak film gitu, yang putih itu bening, bening, terus itu digambar di situ, terus ditembak menggunakan cahaya sehingga muncul lebih besar di layar. Kayak OPH apa namanya? Saya lupa namanya. Dulu dosen saya ada yang model gitu Mas ya. Jadi nulis di kertas putih, tulisannya itu ditembak terus nyalain di layar kayak kita nonton nonton bola bareng-bareng gitu, nobar gitu. Ini zaman dulunya awalnya seperti itu ya. Hanya menggunakan dua jenis warna hitam dan putih saja. Nah, semakin hari berkembang yang kita tahu sekarang ini. Nah, seni grafis ini yang jelas cetak ya, menggunakan beberapa jenis kain dan lembaran biasanya. Nah, ini tekniknya yang perlu kalian ingat adalah ada 4 jenis teknik: cetak tinggi, dalam, datar, dan shafting. Shafting. Kita lihat pertama cetak tinggi. Ini akan kita buat teman-teman, yaitu cetak tinggi. Contoh cetak tinggi ada yang tahu? Cetak tinggi contohnya? Tempel. Cetak tinggi contoh sederhananya adalah ketika ada bidang yang datar, saya nyari bidang yang datar, ada enggak? Iya. Ntar ya. Ada bidang yang datar seperti ini dan datar ya coy, yang datar. Lalu di bagian di luar tulisan ini, tulisan warna ini, itu kita hilangkan, kita kurangi. Ini kurang, ini hilangkan. Sehingga yang timbul hanya sisi-sisi yang warna hitam ini. Nah, ketika ditempelin, dikasih tinta, tempelin ke media kertas, gitu, dia akan muncul tulisan ini aja. Jadi kalau cetak tinggi itu mengurangi bidang-bidang yang datar, sehingga yang tinggi atau yang timbul itu yang menjadi produknya. Gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Contohnya tadi stempel ya. Jadi ada bidang yang menonjol, yaitu bidang yang dikatakan cetak tingginya itu. Misalnya di sini ada tulisan cetak tinggi. Yang dihilangkan mananya menurut kalian? Bagian mana nih? Sampai warna ini yang dihilangkan mananya kalau kita mau bikin cetak tinggi? Warnanya. Apa? Warnanya. Ya, warna ini ya. Kita kurangi ya, sehingga nomor 1 titik cetak tinggi ini akan tetap muncul di bidang cetakannya. Oke, cukup gampang ya. Kita sebenarnya sudah berharap kemarin kita TMT ya, sehingga bisa praktek bareng gitu ya. Udahlah, apa boleh buat. Yang penting tetap bisa buat. Nah, ini stempel ya. Nah, ini cetak dalam ya. Cetak dalam ini masih apa ya? Menurut saya masih tumpang tindih dengan cetak yang lain, nanti kamu lihat juga ya. Nah, cetak dalam adalah kebalikan cetak tinggi. Jadi bagian yang ingin kita cetak itu yang kita hilangkan, teman-teman. Ini perhatikan, ini yang kita hilangkan ya. Ini. Jadi dalam, nanti yang dalam itu yang kita cetak. Ini kebalikannya dari cetak tinggi ya. Nah ini, jadi menggunakan glaze itu yang ini ya, ini warna ini, glaze ya, bukan glaze ya. Lalu di bagian yang dalam ini nanti akan meresap. Jadi kamu kasih tinta, misalnya di baju ya, cetak sabun di baju gitu, kayak baju batik kalian, nah itu batik kalian itu masuk cetak dalam itu. Ini ada media, ini yang batikmu ini kan ini sebenarnya motif ini. Lalu menggunakan cat khusus untuk membuat baju sablonan, kita tekan. Ini juga sebenarnya gampang. Yang bikin susah adalah memotong ini nih. Istilah saya dulu kalau bikinnya ini ngemalnya itu susahnya di sini. Kamu motong ini. Ada alat khususnya ya. Saya kemarin membuat kayak gini juga menggunakan cutter aja.
Kalau nggak biasa nanti bisa kebablasan. Kalau nggak rapi. Itu kelemahannya ya. Cukup rumit, cukup berbahaya. Kalau kalian nggak biasa neken doang gitu ya, neken nanti kebablasan sampai ke tangan. Dan itu harus tajam. Ya. Jenis-jenisnya kamu bisa cari sendiri nanti ya. Nah, cetak datar. Ini zaman jadul sekali ya. Datar ya, bidang datar ketemu bidang datar ya. Kayak kalau kalian pernah saya nggak tahu yang udah setrika, ingat nggak sih? Membuat karya atau disetrika dia nempel ke baju atau ke dalam media gambar kalian. Pernah nggak bikin itu? Belum? Jadi kayak kalian beli poster gitu ya. Poster itu nanti ada gambarnya di kertas itu, terus disetrika. Nah, itu akan nempel di media baju atau di mana. Kalau ini saya gambarkan kayak kita bikin karya kelas berapa ya? Kelas 7 ya? Yang pakai telenan itu ya? Nah, ini sama. Cetak data tuh kayak gitu. Ya, bidangnya datar. Kalau ini bidang dan medianya juga datar. Ini kan medianya nih. Media yang ingin dicetak dan pencetaknya kan datar. Cetak data dalam teknik ini menggunakan kris datar ya. Kris datar. Ingat, kris itu yang ini nih. Kris itu. Krisnya. Saling menolak dan menerima antara tinta dan air. Wah, susah ini. Saling menolak dan saling menerima. Ini gimana ya? Gimana ini, Bi? Dia sudah menolak tapi mau menerima. Nggak tahu nih saya nih. Teorinya gimana ini. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh ini ya. Saya nggak siapa ya. Oleh Meliana. Enggak deh. Ini ya, jadi dia itu modalnya saling menolak, saling menerima. Jadi ketika ditempel, awalnya dia nggak mau tuh nempel. Lalu lama-lama karena sudah dekat gitu ya, ya udah daripada ditolak terus, ya udah saya terima aja lah. Itulah kira-kira. Ini cukup tua usianya ya, karena dasarnya dulu kan belum ada warna ya. Kalau kamu perhatikan di contohnya juga, karena kan dia hanya menggunakan satu warna dasar. Sehingga zaman dulu kayak teknik-teknik yang digunakan di kerajaan-kerajaan, di negara Eropa zamannya Viking gitu ya. Dia menggunakan cetak datar ini. Nah, cetak saring ini mungkin menurut saya yang paling populer ya, yang mungkin sering kalian dengar juga. Nah, ini biasanya menggunakan media kris juga ya. Bedanya dengan cetak dalam, kalau cetak dalam itu benar-benar kita lubangin. Kalau yang cetak saring ini dia masih ada semacam pori-pori kecil di dalam krisnya. Saya susahnya contohnya. Nah, jadi ini kayak sablon, kayak baju-baju distro lah, baju-baju yang kaos-kaos kalian beli itu yang ada gambarnya itu masih pakai cetak ini, cetak saring. Bukan cetak tinggi, bukan cetak dalam. Cetak dalam tuh biasanya hasilnya itu sablonannya agak kaku ya. Ini yang terkini atau yang sering kita gunakan. Nah, ini kayak gini jadi hasilnya ya. Nah, kita akan berkarya cetak tinggi ya teman-teman ya. Ini sudah ada pengertiannya, ada proses-prosesnya yang sudah kalian kerjakan sebelumnya ya. Nah, kita akan membuat yang bagian ini. Saya sangat menyarankan kamu membuat polanya dulu. Seperti biasa ya, bikin sketsanya dulu. Dan saya menyarankan juga bikin polanya itu agak gemuk ya. Jangan model garis kecil. Oke, garis kecil nanti kamu ngupasnya agak susah. Modelnya agak ngeblok gede ya, soalnya dan jangan terlalu modelnya. Saya takutnya kalau persegi agak susah ya. Jangan terlalu mendetail. Yang penting objeknya jelas.
kayak bikin batik, boleh-boleh aja. Selama itu tidak membuat kamu kerepotan. Nah, ini yang namanya cetak saring. Ini sudah ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu untuk materi ini, untuk tugas kalian mau ngapain gitu? Enggak ada ya? Oke. Enak banget. Saya stop record dulu.